Saya jadi kuntilanak. Jam 9:30 di make upin. Saya mau pikir ada dialognya, ternyata cuman gitu. Berdosa, sumpah gak, saya nggak bohong. Saya disuruh naik tangga. Oke ngol, action. Demi dapat duit pak, diganteng-ganteng serigala. Saya juga ikut main, cuman manggilin Aliando, bro, ditabrak mobil. Segitu doang pak. Orang nanya kenapa diambil, ada honornya. Jadi Maija pengen ke Mekah aja, itu film Islam loh. Tapi saya ikut main di situ. Ketemu sama Bang Aldi Tahir. Yang besok beliau nyalon Coldplay Indonesia. Saya kenal baik sama beliau. Kebetulan kita sama-sama anak Sentiong. Pas Mongol dateng, dia seneng banget. Udah bang, udah nyampe. Saya gimana? Oke bang, istirahat dulu, makan dulu ya. Manggilin PU, pemeran utama saya, kasih makan. Mau minum apa bang? Gitu. Saya senang. Terus Mongol nanya skenario-nya mana. Ntar ya bang diambil. Mongol tanya sama asradanya, judulnya apa? Asradanya tanpa rasa bersalah, dia langsung jawab, babi ngepet. Pas beliau bilang babi ngepet, perasaan saya udah gak enak. Ini pasti gue jadi babi nih. Udahlah, saya udah percaya ini pasti jadi babi. Saya langsung nanya, mau di make upin gak? Abang kenapa di make upin? Wah, bukan jadi babi. Bukan bang, yang jadi siluman babi Preti Asmara almarhumah. Oh, jadi gua nggak jadi siluman babi? Enggak bang, gila aja. Enggak abang, nanti bareng Sony Wakwau. Makin bingung lagi ngomong sama Sony Wakwau. Ini anak ngomong apa, kita kan kagak ngerti. Hanya dia dan Tuhan yang tahu apa yang dia omongin. Jadi cuman, oh ya udahlah nggak apa-apa lah. Paling kan nanti kalau salah kan diulangkan gitu. Ya bang, oke. Bang siap-siap ya kita take. Nanti abang ke pohon situ ada babi bang, tolong digendong. Ternyata saya cuman main sinetron suruh gendong babi. Dan gak ada dialognya. Kenapa nggak ada dialog? Karena pasti saya nggak ngerti apa kata Sony Wakwau. Jadi kalau dia ngomong gitu tuh. Jadi dialog Mongol cuman gitu doang, nggak apa-apa lah, yang penting masuk TV gitu. Terus orang nanya, kenapa Bang Mongol mau gendong babi? Pak, sehari saya dibayar 33 juta. Jangankan satu babi, 100 juga gua gendong. Orang duit masuk. Jadi kalau orang nanya, Bang Mongol kenapa abang harus jaga hati? Kita jangan iri sama orang lain. Kesuksesan tuh masing-masing. Semua kalau Tuhan izinkan jadi, nggak ada yang mustahil. Lah buktinya Bang Mongol aja begini, tinggi juga kagak, ganteng juga enggak. Tapi Tuhan bisa berkati. Kenapa? Karena punya hati yang cinta Tuhan. Buat cewek Anda pingin cantik, jangan maksa. Jangan sampai tiap malam live Shopee buat mau beli apa, skincare dari Korea yang baru datang. Percuma, karena di mana-mana skincare itu hanya berlaku untuk muka, leher enggak. Jadi coba Anda lihat banyak cewek-cewek korban skincare, muka putih, leher hitam. Tapi coba bangga seperti apa? Siapa yang ibu-ibu jualan horden? Yang apa, gelombang kiri, siapa? Mami Jil ya kan? Coba lihat Mak Jil mukanya. Gua sampai nanya loh, itu lebam apa gimana gitu. Merah banget. Saya curiga loh, jangan-jangan bedak pipa yang dia pakai. Kan bedak oma-oma zaman dulu kan bedak pipa nomor 5 kan? Itu ketebelan kayak keracunan ikan tongkol loh. Tapi coba lihat, kita contoh dari Mami Jil. Apapun yang terjadi dia nggak peduli, dia tetap jualan.
Dan Anda lihat 2 bulan setelah dia mulai jualan, cincinnya nambah. Nah kita yang ngomongin dia, nggak ada cincin nambah, yang ada cincin kita di pegadaian. Ngapain ngurusin hidup orang lain? Stres, masuk dalam hadirat Tuhan. Nggak usah lagu yang terlalu tinggi. Kalau bahasa Mandarin nggak nyampe, bahasa Inggris TOEFL-nya cuma 20. Saya punya teman almarhum baru meninggal, dia nggak tahu bahasa Inggris tapi dia sok-sok bahasa Inggris. You are the God, the Philistis. Saya masih ingat banget. Ada tante-tante di Manado lebih parah, mamanya juga, anaknya juga song leader. Lahir baru sekeluarga. Roh Kudus, kau lahir di sini. Saking berapi-api, anaknya teriak, masalah kau hadir. Emaknya teriak dalam, diam kau setan. Orang dia lagi menyembah Tuhan diganggu. Masih ada orang nyampe sekarang. Aduh, haleluya. Jadi teman-teman semuanya, besok hari Minggu, yang hari ini hadir belum punya gereja lokal, bergerejalah di gereja sini. Amin. Kenapa? Saya nggak disuruh sama Pak Gembala. Tenang, Pak Gembala nelfon saya, jangan lupa, udah itu doang, udah habis. Kenapa Anda harus punya gereja lokal? Karena biar imanmu bertumbuh dengan sempurna. Kalau Anda pindah-pindah gereja, nggak ada untungnya. Saya sampai hari ini adalah bagian dari gereja GBI. Saya untuk naik mimbar gereja GBI dulu ada syarat dan ketentuannya. Salah satunya harus ikut dolos scan. Saya udah artis, disuruh ikut dolos. Ikut. Pas kita habis pemaparan makan siang, gua tinggal Alkitabnya, diilangin Alkitabnya sama si Petrus. Pak Petrus itu di GBI Glow. Pas kita habis makan, mari, di Alkitab, mana Alkitab? Udah tahu Alkitab hilang. Apa yang terjadi? Disuruh maju di depan. Harusnya waktu itu saya protes. Orang tanya, terus kenapa abang gak protes? Itu penundukan diri. Jangan sombong mentang-mentang udah jadi artis. Saya di gereja tetap jemaat, Pak. Gereja saya GBI Sunter. Saya nggak bergabung di gereja besar. Orangnya kenapa, Bang? Makin banyak jemaat, gembala nggak hafal anggotanya. Mending gereja seperti ini, 200 orang, tim penggembalaan pasti tahu ada yang nggak hadir. Kalau jemaatnya 10.000, meninggal 3 bulan baru dikirimin turut berduka cita. Udah hancur no dalam tanah. Jadi kalau orang nanya, terus Bang bagaimana? Santai aja, Pak. Saya nggak pernah ribet. Bang, kita siapin kamar buat apaan? Nambah budget. Hotel di Kawarawang lumayan. Iya kan? Dia Karawang ya. Coba bayangkan hotel di sini kalau dia 500.000, harus 2 kamar udah 1 juta. Coba 1 juta buat dipakai besok beli aqua, 1 jemaat semua dapet. Iya kan? Kalau Mongol mah gimana Bang? Santai-santai aja. Yang penting gue masih tetap artis sampai hari ini. Ya kan? Gitu aja. Kalau Bang nanti acara ada sponsor, nah no, bayar mahal tuh. Tapi kalau buat gereja, good everything. Ya kan? Besok kita di gereja mana deh? GBI Jalan Bangau. Besok kita jam 10:30 siang di GBI Jalan Bangau. Kemarin juga kita pelayanan di gereja GBI. Karena saya pingin kesaksian hidup saya tuh bukan dari siapa-siapa, tapi Tuhan berkati. Itu bisa memberkati Bapak Ibu semuanya. Ingetin aja dalam hati Anda. Ika Mongol aja jelek begitu bisa jadi. Masa gue yang lebih ganteng gak bisa? Iya dong. Tapi jangan maksa teman-teman.
Karena penipuan di dunia entertain juga tinggi-tinggi sekarang. Banyak orang pengen jadi artis, tahu-tahu jadi human trafficking. Karena ingat, jadi artis nggak gampang sejujurnya. Lu dialognya aja, kalau lu mau improvisasi kelebihan, diomelin sama sutradara. Orangnya itu lewat mana bang paling enak kalau jadi artis? Stand up. Ada stand up Indo Karawang. Belajar di komunitas. Bayar bang, gratis. Datang ke kafe beli kopi doang bayar. Ih serius, stand up Indo Karawang ada. Latihan di situ. Kenapa bang lewat stand up 15 menit doang pak? Lu syuting dari jam 6 pagi, pulang setengah 2 subuh, 4 bulan kemudian meninggal tipes. Stand up, thank you, gua mongol pulang. Pembayaran sehari sebelumnya. Sinetron belum tayang, belum bayar. Tapi enak bagaimana bang? Lebih bagus mana? Jadi stand up apa jadi hamba Tuhan? Jadi stand up. Karena kalau saya dipilih jadi hamba Tuhan, mohon maaf teman-teman, saya masih belum layak untuk jadi hamba Tuhan besar. Saya belum bisa untuk memimpin sebuah gereja. Karena ada pertanggungjawaban iman yang harus kita pegang. Bisa Pak Gem saya bangun gereja. Jakarta butuh cuma 1,2 HM. Sewa ruko jadi. Tapi pertanggungjawabannya bagaimana? Nanti Yeskiel bilang kalau ada domba ditelantarkan oleh gembala, gembalanya digetok sama tongkat. Hah? Ampun Tuhan. Tuhan tiup aja orang mati, apalagi petang. Menghadap yang kuasa bolak-balik tuh, gak ketemu surga pintunya. Jadi mendingan saya ngambil sekolah khusus misi. Jadi saya tidak ambil pengembalaan, saya ngambil misi 1 tahun 8 bulan. Karena saya ingin membagikan banyak hal buat orang-orang di luar sana. Betul? Betul. Buat cewek-cewek juga begitu. Pengen cantik, gak usah rubah. Alisnya pada di itulah. Apa namanya tuh? Sulam. Mahal, mending obras. Obras hitungan meter per meter, ya kan? Obras per meter, semeter 4 orang. Itu sama alisnya, kayaknya udah pakai sendok biar dia melingkung ke bawah. Kalau zaman dulu apa? Ditato. Mami mongol alisnya ditato. Seumur hidup tuh alis nggak berubah. Sekarang usia 80 turun. Tadi alis di atas, sekarang so di bawah. Jadi beliau kalau gereja pagi bangun bukan beston, bukan doa pagi sama es batu, darah Yesus. Ditarik-tarik loh Pak. Lu bayangin alis gerowak turun. Udah begitu sekarang pensil alis makin kesini makin kecil. Nah sedangkan alis tato tebel. Jadi setiap kali kemarin mongol ke Jepang, Dek, ngana cari akan pensil alis yang besar nih. Nyampe Jepang makin kecil pensil alisnya. Terus apa yang terjadi pas mongol pulang, mongol bilang ya nggak ketemu, dia marah-marah. Ngana memangnya sayang Pak Mami, Terus mongol bilang ya udah Mi begini gitu, daripada Mami marah-marah, pakai jos spidol snowman. Spidol snowman permanen kan, warnanya sama kayak alis tato kan, hijau. Udah begitu kan gede ya. Sampai Tuhan datang 2 kali garis. Ya Allah berdosa. Aduh. Banyak orang yang suka nanya, Kamul kenapa sih Kamul kalau pelayanan khotbah di gereja kok Kamul selalu bikin orang tertawa? Saya kebetulan kiblat pelayanan saya adalah papi saya, Papi Gilbert Lumindong. Karena beliau yang pertama kali melayani Mongol tahun 2001. Waktu itu 2000 waktu papi masih di GBI Tiberias. Jadi dulu masih Tiberias tuh di Wendy's Kelapa Gading. Saya pelayanan pelepasan oleh mereka, oleh Pak Pariaji almarhum, Papi Gilbert, ada Om Erastus Sabdono, ada Pak Frankie Laransendu, ada Pak Frankie Pantau, saya masih ingat banget. Dan sampai hari ini saya selalu sama dengan beliau. Karena kami berdua punya prinsip, Injil itu kabar baik. Betul? Nah, kalau nakut-nakutin, Halloween tuh kalau curiga. Injil itu kabar baik teman-teman. Jadi kalau kabar baik itu harus bikin kita bahagia.
Jangan takut. Dan kita juga sebagai jemaat Tuhan, jangan ketakutan terhadap setan. Bang Mongol ada kuntilanak tahu? Ya ampun Tuhan, itu kuntilanak setan PA. Nih cewek lo nangkring di atas pohon, anak siapa? Lu cari orang tuanya, Pak, no anaknya nangkring no. Kalau perlu orang tuanya marahin, didik, no anak perempuan main bekel. Ya kan, jadi santai. Apa kita harus takut sama setan? Banyak no orang Kristen kalau ke kuburan pakai permisi. Ada no, gue pernah nemu tuh begitu. Misi ya. Terus dari dalam kubur nyahut silakan. Meninggal kita, Pak. Jadi bang, kita kalau lewat kuburan nggak boleh dehem. Dehem boleh, tapi beda kalimatnya. Persiapkan jalan bagiku, karena aku anak raja di atas segala raja. Aduh, no liar no, suster ngesot no, naruh karpet merah, ya Allah anak bos no lewat no. Jadi nggak usah takut. Kenapa kita harus takut sama setan? Ingat kitab Matius, Yesus mengusir setan di Gerasa. Masuk kemana? Ke babi. Berarti babi ada. Kita makan babi, kita makan. Selesai. Jadi nggak usah takut. Jadi ketemu setan, makan babi yang banyak. Tapi Bang Mongol nggak boleh begitu. Lu menyesatkan jemaat. Babi itu kan ada cacing kremi yang nggak akan mati, dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit. Bener, biarin aja. Lagian perkara babi dimasak 1000 Fahrenheit memang bener nggak mati cacing pitanya. Tapi kan kita makan babi dikunyah, betul? Ya putus cacingnya, Pak. Mati juga tuh cacing. Jadi santai ya, karena nggak ada bukti orang makan babi meninggal. No, nenek gue di kampung dari Cina datang Indonesia makan babi 160 hari. Mamanya Mama Mongol 100 tahun umurnya. Mamanya Papa Mongol 106. Dua-duanya kenapa lama mati? Budek. Budek. Amanya Mongol sama Oma Mongol dua-duanya budek. Kenapa budek? Dipanggil sebelahnya dia nggak denger, apalagi sama yang di atas. Ya kan? Jadi mungkin dari panggil Ibu Yohana, Bu, Oma, woi Oma, nggak denger Oma, umur panjang malaikat stres manggilin. Jadi sama juga kita menghadapi hidup, belajar budek, banyak netizen, banyak haters di sekeliling kita. Kalau kita akhirnya belok cuman gara-gara mereka ngomong apa, kita ketinggalan. Jadi budek aja mereka mau ngomongin apa. Kalaupun Anda udah mulai sakit hati atas omongan mereka, datengin, suruh baca Amsal 20 ayat 19. Apa tuh ayatnya? Janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ada ayatnya di Alkitab. Jadi kalau Anda bocor mulut, berarti mungkin waktu dibaptis mulut nggak masuk. Berarti baptis ikan koi. Besok suruh baptis ulang. Tapi nggak usah sewa kolam renang, pakai wastafel aja cukup. Orang cuman mulutnya doang yang benelunya. Ya Allah, udah. Apa belum? Gasken. Karena buat saya hidup ini indah loh Pak. Abis ini kita harus pulang ke Jakarta. Saya bilang sama tim, gak usah stres. Hidup ini udah dibayar lunas di kayu salib. Betul, kenapa kita harus stres? Gak boleh bang pakai nasi putih bang. Nanti karbohidrat amat, gulanya tinggi, takut abang diabetes. Terus gimana biar gua makan enak? Pakai nasi merah bang. Itu seratnya tinggi bang, gulanya gak ada. Enakan mana, nasi putih, nasi merah, sama nasi kuning? Nasi kuning. Kenapa nasi kuning enak? Udah ada ayamnya sepotong, udah ada orek, perkedel. Nggak ada orang mati loh gara-gara nasi. Orang mati itu karena memang waktunya sudah selesai.
Yang penting di saat meninggal, nanti kalau ada teman-teman yang saudaranya meninggal, terus Anda lihat ada Alkitab di peti mati, lu bilang sama keluarganya, jangan ditaruh, orang hidup aja dia nggak baca, apalagi mati. Jadi Alkitab dibaca di saat kita hidup. Nah kalau dia udah mati, lu taruh, siapa yang bangun? Nggak mungkin jam 3 dia beston, udah tidur, dia mau duduk bagaimana? Pecah palanya. Dan itu banyak loh, saya di Manado bahkan lebih, aduh Bapak di surga, almarhum jenazahnya pakai kaos tangan. Saya sampai nanya sama keluarganya, ini dulu Om Paskibraka ya? Pakai kaos tangan. Aduh ya Allah. Jadi kalau orang nanya, Bang, kebahagiaan saya tuh stand up, kan kemarin heboh, saya ada di TikTok kan, saya stand up depan Pak Jokowi. Itu orang bilang, lo gila lo Bang Mongol. Saya boleh jujur ya teman-teman, saya tuh sebenarnya bukan stand up. Saya awalnya tuh opening speech. Saya dikasih waktu 1 menit untuk mengucapkan selamat datang kepada Pak Presiden dan rombongan. Jadi saya udah hafalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, 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 salam kebajikan. Dihafalin, nanti terakhir Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jadi saya ngafalin kalimat itu. Kita Natal Kodam Jaya masih dikasih tahu saya opening speech. Jam 4 sore baru dikasih tahu, Abang gak jadi opening speech, tapi Abang nanti stand up. Cuma, aduh, depan presiden Pak, saya ngomong game. Tapi dibilangin, oh tapi Abang gak stand up depan presiden, Bapak Presiden udah pulang, baru Abang stand up untuk kader-kader partai. Oh oke, aman. Kita foto bersama. Bapak di depan Mongol, saya pas di belakang beliau sebelah sini. Pas Bapak selesai foto, dia maju 2 langkah, dia langsung ngomong, saya mau nonton Mongol. Itu saya pingin meninggal Pak, nggak ada persiapan Pak. Anda nggak lihat saya gugup sampai apa, bilang tahunnya salah, 2024 padahal masih 2023. Saya ngomong nggak pakai aku kamu, tapi pakai lu gue. Itu mas, aduh fatal memang benar-benar. Tapi ternyata Pak Jokowi ketawa. Apalagi saya mengusulkan harus ada film anak kecil yang didikan moralnya ada. Kenapa? Karena sekarang anak kita disuruh nonton Marsha. Ini anak 3 tahun gaulnya sama serigala, sama kelinci, sama beruang, nggak ada orang. Anda pernah nonton Marsha gaul sama temen? Nggak ada, temennya binatang semua. Tapi Anda lihat nakalnya Marsha, Bapak di sorga. Itu serigala sampai gotong-gotong ambulans loh. Gak kuat sama anak ini. Gue kadang-kadang mikir, ini Marsha anak siapa sih sebenarnya? Itu Marsha Pak, belum Shinchan. Dan Marsha dan Shinchan ternyata menjadi warga Karawang. Saya pindah ke Tasikmalaya Pak. Saya nggak mau tetangga nama 2 anak PA. Itu baru Marsha. Belum lagi Dora. Oh Tuhan Yesus, saya belum pernah lihat Dora tidur siang Pak. Dora itu adalah film yang ngajarin anak kecil kelayapan. Dan selalu nanya, yang bikin kita darah tinggi. Mau kemana ke kita hari ini? Ini maksudnya anak siapa gitu. Ya Allah Tuhan Yesus, maksudnya ini orang tuanya emang yatim piatu nih anak gitu. Sampai dia harus bawa-bawa monyet gitu ya kan. Di tengah hutan ada serigala apa rubah gitu. Terus dia bukannya lari, dia tanya ada apakah di belakang Dora. Dora lari lo, itu apa namanya rubah. Lu dicaplok game. Yang bikin Mongol darah tinggi di Dora tuh selalu nanya, mau kemana kah kita hari ini? Dia joget ke hutan, ke danau, ke pantai. Ke hutan, ke danau, ke pantai. Dan dia nanyain kita mau kemana kah kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Nah ini kita darah tinggi. Saya dulu nonton sama anak jawab ke hutan. Dia jawab tidak, kita ke pantai. Kenapa nanya kalau begitu? Ini kabar dosa. Jadi saya pingin ada film anak kecil seperti Petualangan Sherina,